yang Itu sekarang. ya udah insaf juga. Yang nggak insaf ada maafin juga. Ya, saya maafkan. Mudah-mudahan dengan yang lain bisa insaf, kenapa dia tidak bisa insaf gitu? Kita balik aja. Ya. Mereka bisa buat yang lain untuk jadi radikal, kenapa nggak bisa deradikalisasi untuk mereka seperti itu? Ya. Saya percaya itu. Walaupun memang tidak gampang. Mungkin prinsipnya lebih baik maafkanlah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Udah 2 orang korban teroris. Pertama dari korban Kuningan atau Dubes Australia. Yang kedua korban Marriott. Paling mengagumkan beliau berdua memaafkan mereka-mereka yang sudah ngebom dan mengakibatkan mereka mengalami cacat seumur hidup. Dan saya mau mengutip satu kata Mahatma Gandhi. Bagaimana mulianya beliau-beliau ini. Kalau mata dibalas dengan mata, maka kita semua akan buta. Dan beliau menghindar dari itu. Saya mau ke komandan penyidikan. Apa istilahnya Bu Petrus? Direktur penindakan, bukan komandan. Tadi bom Marriott, bom Kuningan, Marriott lagi, diulang lagi. Kalau nggak salah dia itu Latin Sani pelakunya. Amar Latin Sani. Asmar. Kemudian bom Marriott yang kedua yang si Boim, otak sutradara di lapangan. Ternyata Azari pun udah ketangkap, Boim itu juga udah ketembak. Kemudian terakhir Nurdin juga udah tewas. Tapi terjadi lagi bom buku. Terjadi lagi bom apa namanya? Cirebon. Dan terjadi lagi di Bima ini. Apa yang terjadi terakhir ini menurut Anda? Terima kasih. Kalau tadi dengan korban daripada terorisme, saya rasa Bang Karni juga kan sempat menjadi korban daripada pada waktu meliput acara dan sampai patah tangan. Itu eksiden, bukan sengaja. Jadi itu ada juga insiden jadi menimpa karena mau Eksiden. mengejar berita eksiden dan insiden ya. Insiden terjadi. Jadi karena mau mengejar berita, kebetulan lagi nganggur pada saat itu juga ya Bang Karni. Jadi cari-cari ini, jadi belum diterima di TV One waktu itu. Oh, tapi udah di AN tuh. Oh ya, AN TV langsung muncul waktu itu. Oke, kembali lagi. Jadi kita lihat, kalau kita lihat juga bukan hanya lihat mulai dari bom Bali atau tadi dikatakan JW Marriott. Kita mundur lagi, penyerangan kepada Menteri Matori Abdul Jalil. Ini grup yang muncul sekarang itu juga berhubungan dengan ada benang merahnya benang semua. merah dengan Matori Abdul Jalil. Ada benang merah juga nggak dengan bom gereja? Gereja-gereja di bom. Itu Matori kan 99. 2000 kedutaan Filipina juga sama. Jadi kedutaan Filipina dulu, Dubes Filipina, kemudian 2000 juga bom dengan gereja-gereja. Kita lihat bahwa memang karena di Indonesia kita menerapkan betul-betul menghormati dengan melakukan penegakan hukum, kemudian menghormati human rights. Jadi betul-betul dengan human rights. Ideologi tetap berkesinambungan. Terus, jadi ini berkelanjutan. Modus terornya yang berubah-berubah. Kalau dulu mereka bisa membuat misalnya bom dalam kapasitas besar, kita lihat Umar Patek dengan yang lain. Sebelum kejadian bom Bali mereka juga melakukan tahun 2000. Ali Imron, kemudian 2002 lakukan bom Bali 1, kuantitinya sangat luar biasa. Kemudian 2003 juga kejadian, kita tahu JW Marriott, 2004 itu kaitan dengan di depan kedutaan Australia. Kemudian 2005 itu terjadi penangkapan, banyak penangkapan bersifat pencegahan sebelum kejadian terjadi sampai dengan diketemukannya Dr. Asari di Batu Malang.
agak tenang mulai dari 2006, kemudian pada waktu 2009 kita lihat eskalasi lagi meningkat karena Asari masih ada. Kemudian Nurdin M. Top masih ada, Asari sebenarnya. Kemudian Nurdin mulai merekrut lagi. Sekarang murid-murid Asari, Dr. Asari sudah mulai lagi merekrut. Jadi masih banyak para pembuat bom. Kalau kita lihat di bom. Tetapi kalau kita lihat mulai dari senjata yang masuk dari Filipina yang dibawa oleh kelompok Abu Umar berhubungan dengan pada waktu penyerangan kepada Matori Abdul Jalil. Ini mereka sudah membawa senjata dengan peredam. Kita bayangkan kalau assassination ini dilakukan. Dan tujuannya polisi. Kenapa polisi? Karena dianggap yang menghalangi operasi ataupun penyebaran ideologi ataupun tindakan terorisme ataupun tindakan pelanggaran itu adalah kepolisian. Padahal bukan satu-satunya polisi karena dia melakukan penegakan hukum. Tetapi yang berkomentar semuanya, seluruh bangsa ini kan tidak ada yang setuju. Kecuali ada yang mengatakan setuju dengan perbuatan teror. Teror tidak ada zona perang. Berbeda dengan gerilya dan perang. Ada zona perang. Justru itu terjadi, kata Bang Karni katakan. Kenapa berkelanjutan terus? Karena memang nggak ada zona, Pak. Beda dengan di Irak. Amerika membuat zona perang. Afghanistan, NATO dan sekutunya dengan Amerika membuat zona perang. Mereka memerangi teror. Di kita tetap dengan penegakan hukum. Dan ini kita konsisten. Dan kita diakui dunia. Karena kita tetap melakukan dengan pendekatan-penegakan hukum. Dia sudah lebih dari 22 orang yang sudah lewat criminal justice system. Sampai dengan dia menjadi narapidana. Kemudian sesudah narapidana dia keluar. Dia berbuat lagi, Bang Karni. Contohnya kita lihat bahwa beberapa ketua Mantiki III. Itu suksesornya Nasir Abbas, Abu Tolut, yang lain juga, ya. Mereka sudah lewat proses criminal justice system dan kita tetap dengan proses pendekatan hukum, penegakan hukum. Modus operandi kembali lagi mulai berbeda. Kalau dulu quantity atau quality bom kecil mereka lakukan, yang penting sampai dengan menusuk polisi. Udah nggak ada jalan lain, udah ambil aja pisau. Ini perintah apa? Perintah Allah. Tusuk aja polisi. Di mana? Di Bima. Oh, sebelum kemarin. Sebelum ini kan lagi dia coba bomnya. Barusan ini barusan itu diketemukan 26 bom yang sudah di Bima juga. Bang Karni belum dekat juga. pesantren itu kabarnya. Agak jauh sedikit sudah dibawa lari dari. Itu targetnya apa dengan 26 bom itu? Itu untuk polisi lagi. Untuk seluruh kantor polisi. Di mana 26 Masih di Bima? kalau mereka satu. yang dari Bima ini adalah diperuntukkan untuk di kawasan Bima sendiri. Kita lihat lagi, Abrori ini siapa dia? Bosnya dulu yang terlibat dengan atau pimpinan dari pondok pesantren ini yang terlibat dengan pendanaan di Aceh. Abrori berhubungan lagi dengan Heri Kuncoro. Heri Kuncoro berhubungan lagi dengan Dulmatin, adalah ipar Dulmatin. RW ini siapa? Heri Kuncoro. Heri Kuncoro adalah ipar Dulmatin. Ini adalah ipar daripada Dulmatin yang mengatur kepergian daripada Dulmatin, kemudian kepulangan maupun kepergian daripada Dulmatin dan Umar Patek. Umar Patek berangkat ke Pakistan. Heri Kuncoro. Dia juga mengatur yang di Bima. Dan kalau Bang Karni bilang kok masih ada, masih banyak yang lain yang mereka yang. Apa sekarang mereka lebih banyak daripada generasi Nasir Abbas? Kalau kuantitas ya. Kualitasnya masih bagusnya dulu karena masih ini. Cuma ya kelasnya yang ini. Tetapi ingat bahwa karena ini perbuatan teror ini kalau kita bandingkan dengan kecelakaan lalu lintas, sebenarnya lebih banyak orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas, tapi tidak ada fear of crime. Biasa orang anggap kalau mati dari kecelakaan lalu lintas, 6.000 orang mati satu semester, nggak ada masalah. Tapi kalau teror, spread of terrorism ini terasa semuanya. Ya kan? Kita semua merasakan. Sekarang, kalau kita lihat lagi, 10 polisi yang mati tahun lalu, itu tidak pernah mengetahui. Ada hanya satu aja yang betul-betul dari anti teror. Yang lain nggak ngerti. 3 yang mati tahun ini. Tiba-tiba mati aja. Tiba-tiba mati aja. Ditembak oleh mereka. Ataupun ada yang ini ditusuk juga. Gitu. Itu terjadi pada saat jadi dia mati tidak tahu salahnya apa. Kenapa gua mati itu? Nah, itu yang terjadi di Palu. Itu baru pulang on the job training dari mereka pelatihan. Dan sekarang banyak sekali hal-hal ini. Nah, dan kita lihat cross border kita gampang.
pembuatan identitas kita gampang. Tetapi bukan menyalahkan itu, tetapi melihat bahwa mari kita semuanya, bahwa kalau tadi saya sangat terharu mendengar dari rekan-rekan yang asosiasi korban bom ya ini, karena mereka merasakan, kita kan hanya bicara, tadi semua bilang cerita tentang deradikalisasi. Yang dideradikalisasi kan model-model kayak Nasir Abbas ini. Ya. Yang lain. Tapi bagaimana dengan yang korban? United Nations mengamanatkan, memperhatikan human rights daripada korban. Ini yang masih juga harus kita bersama-sama. Jadi Ya di Indonesia bukan hanya korban bom yang gak diperhatikan, korban apa aja juga gak diperhatiin. enggak, kalau saya bilang ya memang itu maunya Bang Karni kan. Bukan ya terjadi. Tetapi mari kita juga melihat bahwa itu memang amanah dan kita juga sebenarnya melaksanakan. Kalau kita lihat dari sebelah dari korban-korban seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana dengan para pelakunya yang justru dari dalam penjara masih menyebabkan radikalisme. Pertanyaan saya, menurut Anda sebagai pejabat di BNPT, itu apa yang salah di negara ini sampai secara kuantitas malah bertambah banyak massa yang ikut mendukung teror? Lama-lama kan kita jadi negara Pakistan atau Afghanistan. Saya kurang sependapat. Kalau itu mungkin pendapat pribadi daripada Bang Karni. Tapi mari kita melihat begini. Bahwa keseriusan negara. Kalau kemarin-kemarin kita lihat bahwa hanya diserahkan daripada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi kita lihat dengan ada keluar keputusan presiden atau peraturan presiden tahun yang lalu. Ya, baru ulang tahunnya yang pertama kali. Bahwa negara ini mengambil alih. Jadi concern ini udah bukan lagi diserahkan. Karena lihat bahwa ada proses radikalisme yang seperti tadi. Proses juga residivisme. Proses berbalik. Tetapi apa tidak dilakukan negara? Orang yang berbuat dihukum. Semua itu dibawa ke peradilan. Tidak seperti di Pakistan. Saya sangat tidak setuju kalau bilang kita seperti Pakistan. Pakistan bisa jadi Pakistan. Bukan kita sama dengan Pakistan. Everybody can think like that. Tapi saya katakan tadi bahwa kita terkontrol. Semua dibawa ke peradilan. Amanat undang-undang. Apa Anda setuju nggak kalau sekarang DPR lagi menggarap undang-undang intelijen, mungkin juga undang-undang keamanan negara, pengganti undang-undang supersian dulu. Apa gara-gara ini kita sekarang ini kurang efektif? Kita lihat dari picture yang besar. Kalau saya akan hanya menyoroti kepada, saya tidak akan, ini karena itu adalah proses juga, proses legislasi yang mulai daripada pemerintah dan bekerja sama dengan DPR. Tetapi kunci daripada semua, walaupun ada ancaman, walaupun ada threat seperti ini, tetapi ingat bahwa kita harus tetap respect dengan human rights. Amanat undang-undang, amanat daripada konvensi, daripada United Nations yang kita juga ratifikasi bersama-sama. Kita semua pelaku tindak pidana, teror dan sebagainya harus dibawa dalam proses criminal justice. Harus dibawa ke pengadilan. Bukan dengan cara-cara lain yang tidak ditolerir oleh undang-undang. Saya juga tidak mengoreksi atau tidak memberikan seperti yang Bang Karni katakan bahwa dengan begini justru itu muncul. Tidak. Tapi kalau bilang tidak bisa terkontrol, justru negara kontrol tetapi tetap respect dengan human rights. Tetap dengan hak asasi manusia. Setiap orang, siapapun dia, teroris, koruptor, dan yang lain-lain, people smuggling dan sebagainya, dia tetap juga harus dibawa ke peradilan. Ya, undang-undang intelijen juga mengarahnya setelah ditahan sekian lama, dia dibawa juga ke pengadilan. Kira-kira begitu. Tapi mereka lebih preventif sebelum terjadi. Kenapa? Kalau menurut saya begini. Kenapa tidak law enforcement-nya yang diperkuat? Caranya? Kenapa? Sama kan fungsinya. Sekarang kan law enforcement. Tapi kan kenyataannya meluas. Di mana-mana teror. Ada dua bentuk kan. Kita lihat bahwa ada hard approach, ada soft approach.